Pernahkah kalian merasa malam adalah waktu terbaik untuk bersenang-senang? Seperti bermain game, nonton film, atau ya cuma sekedar nongkrong bareng teman. Namun, bagi Andi, kebiasaan begadang justru membawa petaka yang gak terbayangkan. Andi, seorang mahasiswa tahun kedua yang dikenal sebagai sosok yang aktif dan penuh semangat. Setiap hari, ia kuliah dari pagi hingga sore, lalu melanjutkan aktivitas lain hingga larut malam. Teman-temannya sering mengajak Andi untuk bergabung dalam berbagai kegiatan malam. Dan Andi selalu antusias. Namun, kebiasaan begadang mulai mempengaruhi kesehatannya. Ia sering merasa lelah di siang hari. Namun dia tetap memaksakan diri untuk tetap terjaga di malam hari. Orang tuanya yang tinggal di luar kota sering menelpon dan mengingatkannya untuk menjaga kesehatan dan istirahat yang cukup. Namun Andi selalu mengabaikan nasihat mereka, merasa bahwa begadang adalah bagian dan gaya hidupnya. Suatu malam saat Andi sedang asyik bermain game, ia mulai merasakan ada yang aneh. Lampu kamarnya berkedip-kedip dan udara terasa dingin. Meskipun AC-nya dimatiin, dia dengar bisikan halus yang memanggil namanya. Namun saat menoleh, ternyata gak ada siapa-siapa. Kejadian serupa terus berulang setiap malam. Andi mulai ngerasa tertekan dan cemas. Namun dia tetap tidak bisa melepaskan kebiasaan begadang. Dia merasa bahwa malam adalah waktunya untuk produktif. Meskipun tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Pada suatu malam, saat Andi sedang belajar, tiba-tiba pintu kamarnya terbatik sendiri. Lampu padam, dan dia merasakan kehadiran sesuatu yang berat di ruangan itu. Andi panik dan mencoba menyalakan senter. Namun, tangannya gemetar. Keesokan harinya, Andi memutuskan untuk mencari bantuan. Dia menghubungi seorang teman yang dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal mistis. Temannya memberitahunya bahwa kebiasaan begadang yang berlebihan dapat membuka celah bagi makhluk halus untuk masuk ke dunia manusia. Andi disarankan untuk melakukan ritual pembersihan dan minta maaf atas kesalahannya. Andi mengikuti saran temannya. Ia melakukan ritual pembersihan dengan membaca doa-doa tertentu dan menyalakan dupa di sudut-sudut kamarnya. Ia juga memohon ampun atas kelalaiannya dalam menjaga kesehatan dan mengabaikan nasihat orang tuanya. Setelah ritual, Andi merasa ada perubahan. Udara di kamarnya terasa lebih hangat dan bisikan-bisikan itu tidak terdengar lagi. Ia mulai mencoba belajar untuk mengatur jam tidurnya, mencoba tidur lebih awal dan bangun dengan energi yang lebih baik. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Andi merasa hidupnya kembali normal. Ia tidak lagi diganggu oleh hal-hal aneh dan kesehatannya membaik. Ia menyadari bahwa menjaga pola tidur adalah bagian penting dari menjaga kesehatan fisik dan mental. Kisah Andi mengingatkan kita bahwa kebiasaan sederhana seperti tidur yang cukup dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan abaikan nasihat orang tua dan jangan abaikan pentingnya istirahat bagi tubuh kita. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Pernahkah kalian mengalami hal-hal serupa? Bagikan pengalaman kalian di kolom komentar ya.